Februari 2025 di hari ulang tahun saya mendapat tugas dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia untuk mendampingi ke TKS bicara tentang BPJS. Mari kita saksikan. Singkirkan, terus dia bilang, "Bang, masa benerin bang, pindah ke kampret itu." Dengan Bapak Ahmad Suwadi, Sudah masuk. Yang sama-sama kami hormati anggota tenaga ahli Voksi 9, yang kami hormati tenaga ahli fraksi BKS dari bidang aspirasi, dan juga rekan-rekan magang dari mahasiswa UNES. Mari sama-sama kita mulai pertemuan siang hari ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada Dr. Gigi Ing Ihsan Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu anggota Dewan Dr. Kurniasi beserta tim ahlinya. Yang terhormat juga teman-teman saya dari Tasik, Dr. Agus, Dr. Teguh, Bu Anissa, sama Bu Dewi ya. Terima kasih sudah hadir, katanya dari subuh dari Tasik. Dan sahabat saya ada Dr. Irwan, Wakil Sekjen, dan Dr. Hadi, Kompartemen Hukum di Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Puja dan puji marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diterima di tempat yang sangat sejuk ini, di ruang anggota Dewan. Mudah-mudahan hasil dari pertemuan ini membawa keberkahan untuk semua. Saya memperkenalkan diri, kalau saya sih dari Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Sebetulnya dengan Bu Kurniasi ini sudah sering beberapa kali rapat di Komisi 9, dan Ibu juga sudah sering menjadi narasumber di kegiatan ARSI, terutama di zaman COVID. Di zaman COVID sudah menyediakan waktu untuk diskusi di acara kami. Kami di Asosiasi Rumah Sakit Swasta itu kurang lebih 65% sih Bu ya, dari seluruh rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit di Indonesia hampir 3.150, kita tuh hampir 1.800 lebih. Dan di rumah sakit swasta tentunya memang ada yang berbentuk korporasi, ya, kurang lebih 300, dan sisanya yang 1.500 ini soliter. Artinya soliter itu rumah sakit yang berdiri sendiri, ada yang berbentuk PT, ada yayasan, dan lain-lain. Memang terus terang kami di rumah sakit swasta ini bekerja sama BPJS juga cukup banyak, lebih dari 75%-nya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya bahwa kontribusi dari teman-teman rumah sakit untuk meningkatkan layanan masyarakat ini sangat besar ya, tidak hanya rumah sakit umum daerah, tidak hanya rumah sakit vertikal. Hampir tadi kalau saya tanya ke Prof. Buprom berapa sih kontribusi rumah sakit swasta itu, yang di mereka hampir 70%-an ya memang dilayani di teman-teman rumah sakit swasta. Dan rumah sakit swasta ini juga
sampai ke level kabupaten, sama dengan RSUD. Kalau rumah sakit vertikal itu di ibu kota ataupun provinsi, tapi kami jauh lebih ke kabupaten dan mungkin ada di kecamatan gitu ya. Jadi memang di depan lah gitu ya. Nah, di era-era sekarang memang kekhawatiran kami ini mengenai regulasi, Bu. Jadi memang regulasi di kesehatan ini berubahnya sangat cepat gitu ya. Yang pertama misalnya terkait dengan akreditasi ya. Kedua terkait dengan e-medical record. Bayangkan kami tidak ada subsidi apapun, rumah sakit harus electronic medical record, dipaksa untuk itu, kita tidak ada subsidi, sampai ke daerah-daerah kita pakai itu. Terus yang ketiga juga terkait dengan kelas standar. Nah, terus terang bahwa kita waktu itu rapat di Komisi 9 juga terkait kelas standar itu memang harusnya di Januari 2022. Tapi implementasinya nanti kan akan berlaku pada 1 Juli 2025. Saya sendiri kemarin baru dari Jogja, sebetulnya di narasumber juga dengan Prof. Gufron, dari 85 rumah sakit yang ada di Jogja juga berat, karena memang tempat tidurnya yang tadinya 100 bisa berubah jadi 85, jadi 90 gitu ya. Dok, bagaimana investasi kami gitu ya, oksigen sentral juga harus masing-masing. Nah, ini keluhan-keluhan teman-temannya. Dan kita juga di pusat sebetulnya, saya juga bingung sebetulnya karena persepsi dari Kementerian Kesehatan dengan BPJS sendiri masih, menurut hemat kami, masih beda nih ya. Kementerian Kesehatan ini ya semua standar 4 tempat tidur, dari BPJS mungkin masih tetap ada 2 dan 3 dan 4. Kami juga bingung tarifnya nanti mau bagaimana, padahal tinggal bulan Juli. Terus juga fasilitasnya tadi mau bagaimana dan kepastian iurannya bagaimana, ini juga belum. Nah, itu mungkin dia jadi memang di kelas standar juga. Kami sih kemarin diskusi dari teman-teman tuh bagaimana ini mungkin memang di undang-undangnya memang ada kelas standar, tapi modifikasinya bagaimana nih? Kan orientasi yang kita tetap bisa melayani masyarakat. Dari paparan dari BPJS sendiri itu sebetulnya kelas standar itu bukan sesuatu yang prioritas gitu ya. Yang prioritas itu mungkin bagaimana pasien aksesnya ke rumah sakit itu cepat, bagaimana pasien itu dilayani dokter memuaskan, bagaimana pasien juga mungkin bisa lekas sembuh dan lain-lain gitu ya. Terus pelayanan perawat juga bagus. Jadi mengenai fasilitas itu mungkin urutan yang keberapa gitu ya, tidak terlalu urgent sekali. Nah, ini skala prioritas inilah yang harus kita perbaiki. Berikutnya lagi mungkin nanti sebelum paparan dari Dr. Teguh, yang sangat mengkhawatirkan kami juga, Bu, terkait dengan rumah sakit yang dianggap fraud itu sampai ditutup. Ini karena kalau begitu ditutup, begitu PKS-nya diputus, rumah sakit itu relatif ditutup. Kalau ditutup itu artinya dokter yang ada di situ pindah. Akhirnya rumah sakit yang punya cicilan bank juga nggak mampu bayar. Karyawannya akhirnya gajinya tersendat-sendat, di PHK. Padahal kalau diputus itu kan artinya lapangan kerja itu jadi terputus gitu ya. Dunia kerja untuk para perawat, para dokter, dan petugas medis itu jadi hilang. Nah, mungkin harus dibuat formularium seperti apa. Kalau memang dianggap fraud, mungkin sanksi administrasinya jelas seperti apa, tapi jangan sampai rumahnya atau rumah sakitnya ini yang diputus. Ini kan untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Bayangkan ada yang hampir 5 tahun akhirnya mangkrak ke rumah sakit gitu. Ya mungkin kalau ataupun mungkin diputus, bisa waktunya maksimal 3 bulan, setelah dibina, diperbaiki, bisa melayani lagi. Nah, ini penting sekali kan, kita mengutamakannya adalah masyarakat ya. Berikutnya lagi terkait akses ya, layanan-layanan yang ada di rumah sakit itu kalau mau nambah layanan aja harus kredensialingnya ini sangat sulit ya. Kelihatannya memang ini sebetulnya BPJS kelihatannya sudah tahu gitu ya, cuman yang mungkin mereka mengatur bagaimana pembiayaannya dan lain-lain. Sehingga ada saya di
Wonogiri itu kan ada juga dari teman fraksi PKS itu fraksi apa gitu, rumahnya tuh dekat di situ. Saya ada rumah sakit di Wonogiri gitu ya. Kita mau nambah dokter spesialis bedah saraf, karena dokter spesialis bedah sarafnya ada di RSUD, di rumah sakit swasta itu belum bisa tuh. Kenapa nggak dilakukan tindakan di rumah sakit modern? Karena ICU-nya dia udah penuh. Jadi kalau melakukan tindakan bedah saraf mau ditaruh di mana nanti pasiennya. Jadi artinya mungkin ada kemudahan masalah untuk mempercepat akses gitu ya. Jadi ini memang PR bersama. Jadi pendekatan kami adalah bagaimana masyarakat terlayani gitu ya, masyarakat puas, pasien puas, dokter juga bisa melayani dengan baik, fasilitas kesehatan juga bisa sehat, BPJS juga tentunya dengan sehat, semuanya happy. Nah ini mungkin bagaimana kita mengkolaborasikan itu. Mungkin pengantar saya itu Bu Kurniasi, jadi saya hanya mengantarkan teman-teman ini Arsi Priangan ya, Priangan Timur gitu ya, Priangan Timur ini Tasik, Ciamis ya, Garut ya, Banjar gitu ya. Jadi mengantarkan, ya mudah-mudahan mungkin saya nggak tahu ada permasalahannya, nanti mungkin Dokter Teguh menyampaikan dalam waktu yang singkat, padat saja ya, karena bukunya katanya mau ada waktu lagi. Ini Teguh 3 ya. Tiga lagi. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jumlihi ila yaumil qiyamah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang terhormat dan yang kami sayangi juga Ibu Mufidah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera bisa menerima kami dengan waktu yang sangat penuh dan padat. Izin di samping kiri saya adalah Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia Priangan Timur, Dr. Priya Agus, SPB, KBD, beliau konsultan bedah digestif. Saya sendiri, Dr. Teguh, dokter umum, izin untuk menjadi juru bicara pada kesempatan ini. Di layar sudah ditampilkan terkait dengan permasalahan di Kota Tasikmalaya tentang pending claim. Sebenarnya kantor cabang utama BPJS Kesehatan Tasikmalaya ini melingkupi wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut. Sedangkan untuk yang kepala kantor cabang Banjar itu meliputi Pangandaran, Banjar, dan Ciamis. Rata-rata pendingan terakhir ya, ini dari Juli sampai bulan Oktober itu sekitar rata-rata 25%. Jadi ada yang rumah sakit mendapatkan jatah pendingan 39%, ada yang 43 bahkan ya, tapi dirata-ratakan seluruh rumah sakit mengalami hal yang sama. Dan kejadiannya memang pendingan ini sangat-sangat memberatkan rumah sakit, terutama rumah sakit yang relatif kecil, karena di rumah sakit Tasik yang besar-besar seperti rumah sakit Hermina sudah ada di sana, TMC, Jasa Kartini, rumah sakit jantung Tasikmalaya yang cabang dari Jantung Menteng ya, Matraman, itu semuanya tetap mendapatkan pendingan. Dan selanjutnya itu next, ini yang dari Ciamis, mereka memberikan data menggunakan persentase. Bahkan RSUP Ciamis ya, cabang RSUP yang di Purwokerto itu mendapatkan pendingan sekitar 50-54%. Jadi cukup besar pendingannya, dan ini sangat tidak masuk akal untuk cash flow-nya rumah sakit. Next lagi. Nah, mengapa BPJS ini bisa tertunda klaimnya? Sebenarnya kasus-kasus seperti ini tidak hanya terjadi di wilayah Priangan Timur, tapi banyak ya. Terakhir yang saya lihat itu di Gresik, situ sampai ke DPRD juga. Sebenarnya kami pun sempat ke DPRD juga ya, namun memang tidak begitu kuat ya untuk menekan. Nah, jadi karena memang BPJS ini hanya tunduk kepada belum tahu yang mana ya.
Nah ini alasannya yang paling penting pasti dokumen ya. Yang disalahkan adalah kita rumah sakit. Prosedur klaim yang disalahkan rumah sakit. Tapi bahkan regulasi BPJS yang rumit pun disalahkannya rumah sakit ya. Saya bilang kan ini regulasinya seperti itu di BPJS. Iya, tapi tetap disalahkannya rumah sakit. Oke, next. Nah, pembinaan sudah dilakukan, Bung Fida. Sebenarnya dari dinas ada yang namanya TKMKB ya, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya, asosiasi ya seperti ARSI atau Persi dan organisasi profesi. Namun yang sangat disayangkan ketika terjadi pendingan itu ada ketidakadilan ya, ada sesuatu yang dipaksakan ya. Contoh seperti pembinaan, coba next. Nah ini kita sempat ke DPRD kemarin tanggal 30 Desember 2024 sebelum tahun baru. Kami ingin agar plan-plan itu sebelum tahun baru sudah selesai atau di Januari. Nah, sampai sekarang pun masih belum selesai. Bahkan ini sudah ada notulensinya dan sudah disampaikan ke DPRD. Bahkan mungkin Pak Wali Kota juga tahu. Next. Nah ini terjadi tanggal 6 Februari atau tanggal 7 ya, itu DPRD datang ke kantor BPJS kantor cabang utama Tasikmalaya, masih memberitakan masalah pendingan ini ya. Dan kita pun dipaksa untuk menandatangani berita acara. Saya sudah sampaikan juga berita acara kesepakatan atau komitmen. Ada 45 komitmen yang semuanya seperti tidak dikomunikasikan lebih dalam dengan stakeholder ya, seperti kita kan sebenarnya pihak kedua dari BPJS seharusnya dirundingkan terlebih dahulu sebelum berita acara itu ditandatangani. Tapi memang ternyata akhirnya seluruh rumah sakit harus tandatangani. Next lagi. Nah ini yang kita jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Iing ya terkait dengan rumah sakit beberapa rumah sakit kelas D ya, terutama yang bednya 50 ya. Ini yang akan mengalami gundah terkait dengan pendingan tadi. Mungkin kalau yang tipe B atau C ya, itu masih relatif ada tabungan ya, karena memang pasiennya pun banyak. Nanti ke depan saya masih belum tahu apakah nanti rumah sakit ini akan dirubah jadi tidak ada rumah sakit ABCD, hanya rumah sakit berbasis kompetensi ya, dan itu pun masih belum jelas regulasinya. Next lagi, nah ini dia. Next lagi, defisit ini sebenarnya sudah dibahas oleh Komisi 9 terakhir ya di bulan Februari dengan BPJS dan Kemenkes, dan tetap BPJS dan Kemenkes menyatakan tidak ada defisit. Tapi kenyataannya saya belum tahu ya apakah benar-benar defisit atau tidak. Dan akhirnya mereka membuat Ina Grouper ya, Ina Grouper itu menggantikan Ina CPJS yang kita pun tidak tahu itu sebenarnya tarifnya sudah disepakati atau belum. Next lagi. Nah ini perubahannya. Next lagi. Ya, di susunnya sih mengatakan dengan rumah sakit ya. Cuma memang tidak semua rumah sakit, hanya sampling saja. Next lagi. Nah ini yang akhirnya nanti ada final tarif dan kita pun tidak tahu tarifnya itu seperti apa. Dan dengan adanya kris tadi yang disampaikan Dr. Iing, apakah sanggup ya tarif itu memenuhi kelas rawat inap standar yang nantinya akan satu kelas. Next lagi. Nah ini saya ambil dari presentasinya Dr. Widodo di bulan Februari awal ya. Beliau presentasi di Persi Jawa Timur terkait dengan harmonisasi rumah sakit dengan BPJS. Nah ini yang memang kita inginkan sebenarnya ya dari BPJS itu tidak serta-merta memaksakan kehendaknya. Next lagi. Nah, beliau menyampaikan bahwa komunikasi, koordinasi dan kolaborasi itu yang wajib dilakukan atau win-win solution ya. Jadi kita tidak tidak merasa seperti rumah sakit itu nomor sekian lah ya. Jadi BPJS mementingkan apa saya juga tidak tahu. Intinya rumah sakit tidak bisa serta-merta melakukan kompromi. Next lagi. Nah ini yang mungkin untuk pemerintah ya, terutama pemerintah daerah. Sebenarnya Permenkes nomor 16 dan 17 itu sudah diundangkan di tahun 2019. Jadi Permenkes ini sebenarnya sangat mengatur terkait dengan masalah sengketa klaim BPJS. Di nomor 16
BPJS sangat mensosialisasikan ini ya, hampir di seluruh cabang disosialisasikan berkali-kali. Sedangkan yang nomor 17 bahkan tidak pernah disosialisasikan. Yang nomor 16 ini masalah fraud, yang nomor 17 masalah TPK. Nah, TPK ini memang di nomor 17 hanya disampaikan sampai provinsi. Dan di provinsi pun masih kurang jelas sebenarnya tugas TPK itu apa. Padahal sini sudah jelas ada undang-undangnya, tapi tidak dilakukan dengan sosialisasi dengan benar. Dan kita, mungkin Bu Mufidah juga dan teman-teman yang lain kan sebenarnya nasabah BPJS ya, karena sama-sama peserta BPJS, kita pun sebagai pelayan BPJS ya, kita tidak tahu mana yang diklaim dan mana yang tidak diklaim oleh BPJS. Jadi sebenarnya apa sih yang diminta oleh BPJS, kita sampai sekarang masih belum bisa secara jelas ya. Bahkan TPK sendiri masih belum jelas ya, apakah fungsinya seperti apa. Nah, saya sih mengharapkan di pertemuan ini Bu Mufidah selaku anggota Dewan, terutama Komisi 9 bisa melihat kembali ya keadilan untuk rumah sakit swasta, terutama bahwa ketika suatu pendingan atau suatu sengketa ini berlanjut, itu ada pengadil yang benar-benar diharapkan oleh rumah sakit. Jangan sampai terlalu memihak ke BPJS dan bahkan juga jangan sampai memihak rumah sakit, tetapi adil, dan adilnya pun benar-benar sesuai dengan regulasi yang disepakati. Mungkin itu saja. Coba yang lainnya next. Nah, ini yang mungkin kesimpulannya, ada penyederhanaan regulasi dari BPJS. Regulasi apapun kalau sederhana mungkin pasti mudah ya Bu Mufidah ya. Jadi kita lebih mudah paham dan lebih mudah diterapkan. Sistem IT pun apalagi sekarang sudah sangat bagus ya. Kita pun dipaksa untuk masuk ke Satu Sehat ya. Jadi semua data pasien itu bisa terlihat di situ. Kemudian kita yang terakhir harus ada tadi ya, komunikasi, edukasi dan komunikasi. Nah, ini yang next lagi, ini contoh regulasi yang tadi dipaksakan, yang masalah berita acara komitmen itu Bu Mufidah ya. Itu ada 45 komitmen yang harus ditandatangani, dan semuanya hadir atau disebutkan oleh BPJS ya. Bahkan kita sendiri untuk mencoret sedikit pun kayaknya agak susah ya. Ini kejadian tapi di Tasikmalaya, saya tidak tahu di cabang yang lain ya. Nah, di sini sih kita melakukan legal opini ke salah seorang dokter yang lawyer ya, bahwa memang berita seperti ini sebenarnya di luar PKS, tapi kalau tidak bertentangan dengan PKS itu tetap harus dilakukan atau ditandatangani seperti itu. Namun memang mau tidak mau tetap harus seharusnya dikompromikan terlebih dahulu. Oke, next. Yang terakhir ini yang lain-lain itu sebenarnya masalahnya cukup banyak ya. Ini dari kebetulan ARSI seluruh Indonesia, dari daerah-daerah tidak hanya Tasik ya. Ini pelayanan macam-macam itu sangat-sangat tidak jelas ya. Kenapa harus ini, kenapa harus itu, kenapa yang terakhir itu rawat inap harus 3 hari, bahkan ada yang di cabang lain itu harus 4 hari. Saya bilang itu kan seharusnya bisa mengurangi cost ya, unit cost rumah sakit dengan pelayanan yang lebih cepat sembuh, lebih cepat istirahat, tidak di rumah sakit dipaksakan harus 3 hari. Nah, ini yang lain-lain ini ini kejadian juga ya, kenyataannya sudah terjadi juga, dan ini mungkin bisa jadi masukan untuk Ibu Mufidah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Insya Allah niat kami dari awal ARSI itu mendukung BPJS karena menginginkan JKN lebih baik dan lebih bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Dan kita tadi yang disampaikan oleh Dr. Im, ada 70% rumah sakit yang melayani BPJS, dan alhamdulillah semuanya biasanya memberikan bintang cukup bagus untuk rumah sakit swasta untuk pelayanan BPJS. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya fiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan nikmat yang sangat
banyak untuk menyambut bulan Ramadan yang tinggal berapa detik lagi insya Allah. Ikut dengan hari ya. Yang kita hormati, luar biasa banget ya. Terima kasih Pak silaturahimnya. Saya nggak nyangka Pak Dokter Gigi ini ikut kesini karena tahunya dari apa Priangan saja gitu ya. Dokter Gigi Ihsan Hanafi, biasa panggil Pak Ihsan ya. Mars MH, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Dr. Irwan Herianto, Mars, Wakil Sekretaris Jenderal ARSI, dan juga Dr. Hadi Wijaya MPH, MHKes. Ini apa nih, hukum? Departemen. Oh, departemen ya, Departemen Hukum, Etika Rumah Sakit dan Advokasi ARSI, dan juga Bapak dan Ibu dari Priangan, rada kagok gitu ya, Jakarta. Priangan Timur, ya Jawa Barat ya, alhamdulillah. Tentu saja kami bersyukur bisa bersilaturahim pada sore hari yang penuh keberkahan ini. Terima kasih banyak, saya mohon maaf sangat terlambat kejar-kejaran tadi ngurus anak saya dulu di RSPI dok, baru berobat. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Tentu saja silaturahim ini sangat penting sekali, apalagi mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi kami dengan tangan terbuka menyambut dan menerima kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman seperjuangan dari ARSI tentu saja, yang selalu sebenarnya harusnya menjadi bagian terpenting karena sudah ikut membantu memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Dan kita juga mengapresiasi peran dari ARSI itu sangat besar sekali, karena tanpa ARSI kayaknya nggak mungkin ya rumah sakit pemerintah itu mampu melayani kesehatan rakyat, itu tidak mungkin ya. Kita sudah pernah berhitung sama Pak Menteri sampai rapat jam 11 malam itu, karena kita minta memperhitungkan berapa jumlah RSUD gitu ya, kemudian FKTP 1 dan seterusnya gitu ya, FKTL dan lain-lain. Memang tidak mungkin, tetap dibutuhkan kehadiran ARSI, dan disinilah harusnya negara juga hadir memberikan perhatiannya dan juga kebijakan-kebijakan yang juga bisa memberikan stimulus dan juga memajukan ARSI, khususnya semua anggota rumah sakit yang ada di ARSI ini ya, supaya bisa terus survive dan bisa terus meningkatkan layanannya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat tentu saja. Terima kasih sekali lagi, dan ini bermasukan-masukan yang sangat berharga bagi kami. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Dr. Ihsan, jadi beberapa waktu yang lalu ini memang isu ini sebenarnya sudah sering kami dengar. Bahkan saya sendiri baru selesai selama 6 bulan mengadvokasi sebuah rumah sakit di Bogor. Ya, karena terancam diputus. Itu juga panjang perjalanannya itu. Ya, udah sampai rapat dengan apa namanya itu, yang dengan sekdanya, dengan apa gitu ya, dengan semua komponen-komponen yang terlibat tadi, apa namanya Pak istilahnya Pak? Ya, FNKP itu sudah sampai seperti itu gitu ya. Tapi memang walaupun ada sedikit kesalahan, tapi sebenarnya menurut saya tuh kesalahannya kesalahan yang bisa diberikan perbaikan. Dan SP1, SP2, SP3 tuh cepet banget gitu, tanpa ada jeda gitu ya. Padahal kan harusnya kan dari SP1 diberikan pembinaan, ada perubahan, ya berarti kan sudah selesai. Ini kan enggak ya, itu sudah sering terjadi. Bahkan kejadian di Solo yang rame ya, di Wonogiri apa Solo tadi yang rame itu juga sudah sampai juga ke kami. Nah, kita udah rapat kasus kayak gini berkali-kali nih sebenarnya, dengan nggak cuma dengan BPJS, karena kami tahu masalah ini nggak akan selesai karena regulatornya ada di Kementerian Kesehatan. Jadi kami kalau rapat itu Pak selalu Kementerian Kesehatan, DJSN, BPJS Kesehatan plus Dewas BPJS Kesehatan, supaya nggak saling lempar masalah gitu. Siapa sih yang mau bertanggung jawab gitu. Nah, terakhir rapat itu kemarin hari Selasa 11 Februari 2025. Itu hadir Kementerian Kesehatan, langsung Pak Menteri yang hadir seingat saya. Kemudian Ketua DJSN, Ketua Dewasnya juga datang, Prof. Kadir, dan Dirutnya juga hadir lengkap bersama semua direksinya. Ya, sebenarnya temanya potensi defisit DJS yang kami sampaikan, tapi ternyata teman-teman juga menyampaikan
keluhan dari yang sama lah dengan apa yang disampaikan oleh Arsi pada hari ini. Jadi kami sangat prihatin dan turut prihatin mendalam dengan situasi yang terjadi ini. Maka kami pun menyuarakan ya pada rapat kemarin, dan salah satu kesimpulannya itu, Dok, kesimpulannya itu nomor 3 itu Komisi 9 DPR RI mendesak BPJS Kesehatan dan terus mengoptimalkan layanan JKN melalui 1. Memastikan perjanjian kerjasama antara Vaskes dan BPJS Kesehatan dapat menciptakan hubungan kerja yang adil. Jadi pas Pak tadi, karena emang yang kami temukan dan kami dapatkan laporannya itu ketidakadilan itu. Ntar ada rumah sakit A gitu ya bisa selesai dengan cepat, tapi ada rumah sakit yang lama sekali. Itu saya mengadvokasi dari sejak kapan ya, pokoknya 6 bulan lah. Itu sampai berantem luar biasa itu pas saya itu, dan akhirnya diputus juga gitu, karena nggak bisa nggak, ya pokoknya nggak ketemu titik temunya lah gitu. Padahal sebenarnya dari pihak rumah sakitnya udah mau bayar juga loh, Pak Isan udah mau bayar gitu, tapi nggak ada jalan tengah. Tapi akhirnya kemudian yang di jalan tengahnya itu yang harusnya diputus selama berapa lama tuh dipercepat. Itu yang kita coba bantu juga akhirnya, karena rumah sakit ini sangat dibutuhkan. Kita tahu di sekitar situ sangat dibutuhkan. Jadi kita menekankan kata adil, efisien, dan harmonis. Artinya harmonis ya tadi, ketika memang ada temuan fraudnya harus fair dong, jangan subjektif. Itu Dokter Sani. Karena kita dapat laporannya beda versi. Menurut sini sebenarnya bukan fraud, tapi menurut sana fraud gitu. Bahkan kemarin saya bilang, ini kenapa sih banyak sekali keluhan dari rumah sakit nggak dibayar klaimnya, lambat kayak tadi data-data tadi. Ya dari BPJS Kesehatan mengatakan kami pasti akan bayar selama sudah memenuhi syarat. Nah kita kejar lagi, syaratnya itu harus objektif dan harus sesuai dengan ketentuan. Jangan syarat yang bersifat objektif, subjektif gitu ya. Nah ternyata emang sepertinya dari beberapa analisanya, Dok ya, saya mungkin mohon masukan juga. Memang ini ada gap juga sih antara BPJS pusat dengan BPJS di lapangan. Gitu. Jadi kadang-kadang gapnya itu cukup jauh ya, kayak di Bogor itu ternyata juga miss juga di BPJS lapangannya itu pembinaannya nggak sesuai dan seterusnya, sehingga akhirnya jalan tengahnya dia cuma di off-kan beberapa bulan terus langsung bisa aktif lagi. Sekarang udah aktif lagi sih, alhamdulillah. Artinya memang banyak tantangan juga nih untuk BPJS Kesehatan di daerah-daerah gitu ya, yang kadang-kadang suka nakal juga ya kalau saya mendengarkan masukan-masukan itu. Maksudnya ada unsur keberpihakan terhadap tertentu lah gitu. Makanya kita menekankan memastikan PKS antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dapat menciptakan hubungan kerja yang adil, efisien, dan harmonis. Yang kedua Pak, yang kedua nih Dok, menyelesaikan dispute claim. Jadi kalau tadi masih ada dispute, kita minta diselesaikan, dan dengan proporsional, dengan keadilan ya. Dengan lebih efektif dan memastikan bahwa klaim yang dibatalkan atau dipending dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, transparan. Jadi kita nggak mau ada yang disembunyi-sembunyikan gitu ya, tapi terbuka supaya benar-benar fair dan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, ya, agar proses klaim menjadi lebih transparan dan adil, ya. Dan kita juga meminta supaya ada standarisasi verifikasi klaim tadi. Sebenarnya maunya apa sih gitu, maunya gimana gitu ya. Kita minta standarnya, ayo kasih ke kita, ke Komisi 9, nanti kami bantu sosialisasi ke rumah sakit. Proses standarisasi verifikasi klaimnya tuh mau kayak gimana, itu kita minta Pak, sudah masukin di standar, di kesimpulan ini, untuk menghindari penolakan klaim yang tidak konsisten. Karena tadi ada kadang ditolak, kadang dimudahkan, kadang penolakannya dipersulit gitu ya. Jadi beberapa hal. Nah itu sih yang terkait dengan case yang hari ini ya, karena ini kesimpulannya mencakup banyak hal. Tetapi yang terkait dengan persoalan-persoalan ini, karena memang teman-teman kemarin banyak juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat, Dok, dari rumah sakit swasta. Nah kalau yang kris itu sebenarnya sudah kita
bahas detail. Harusnya kan Januari kemarin ya dimulai. Itu kan dipospon karena permintaan dari kita. Ya, permintaan dari kami karena kami merasa waktu periode yang lalu itu kan saya masih di pimpinan Dok ya. Jadi kami merasa kajiannya belum fair. Ya, rumah sakitnya itu masih rumah sakit RSUD. Nah, rumah sakit swasta kan untuk menuju KRIS ini kan kalau nggak punya modal kan Dok berat merubah, merenovasi dan memenuhi semua kriteria kan. Nah, jadi hari alhamdulillah dipedik tuh. Nah, sebenarnya kemarin kita juga masih minta tuh kajian yang lebih mendalam lagi. Nah, mudah-mudahan di era ini KRIS ini benar-benar bisa diterapkannya itu kalau semua rumah sakit sudah well prepare gitu. Termasuk rumah sakit swasta kita sampaikan. Karena memang banyak yang ngeluh juga berat ya untuk menyesuaikan karena ada kriteria-kriteria yang mesti penuhi dan tadi tidak disubsidi ya ya Dok. Jadi harus mandiri kan. Nah, jadi itu sudah, dan itu seingat saya sudah masuk di lapsing di laporan singkat pada saat kita membahas KRIS di akhir periode kemarin. Nah, emang ini kan kita kemarin Oktober, November ini baru masa sidang kedua nih, Dok. Baru masa sidang kedua di periode ini. Kita nanti akan sampaikan langsung ke BPJS kunjungan masukan-masukan dari teman-teman dari ARSI tentu saja. Ya, insya Allah akan saya sampaikan langsung ke Prof. Gufron dan juga Pak Budi karena ini yang menangani biasanya Pak Budi nih klaim kasus-kasus kayak gini ya, di direkturnya. Jadi insya Allah ini saya sangat terima kasih banyak banget dapat data yang cukup komprehensif dan mudah-mudahan sebenarnya ARSI kalau punya data yang nasional bagus juga Dok. Jadi artinya kita bisa menyampaikannya sekaligus untuk level nasional gitu ya. Karena kemarin saya jawabannya gini, sebenarnya kami sudah bayar kok. Coba mana rumah sakit mana gitu yang belum dibayar. Tapi harus itu syarat dan ketentuannya. Nah, akhirnya kita serang lagi kan. Syarat dan ketentuannya itu loh yang kadang-kadang subjektif banget gitu. Menurut sisi mana. Nah, akhirnya makanya kita masukkan di sini bahwa supaya tadi ada standarisasi yang. Nah, kita sedang nunggu nanti kami akan tetap tagih ini karena kalau lapsing ini kan mengikat nih, Dokter Isan. Jadi menjadi dokumen resmi dan mengikat dan harus dilaksanakan. Jadi nanti kami akan minta standarisasi verifikasi klaim yang diharapkan, yang dimaksudkan itu ya seperti apa sih, karena kok kadang-kadang beda-beda di setiap rumah sakit melaporkannya gitu. Jadi kita minta untuk menghindari tadi penolakan klaim yang tidak konsisten, yang inkonsisten. Jadi kita juga minta nanti ini kalau nggak salah dikasih waktu sampai bulan Maret sih untuk memberikan kepada kita terkait dengan standarisasi verifikasi klaim ini. Jadi kami sangat berterima kasih banyak ini Dokter Ihsan dan juga rombongan hari ini kita bisa mendengar langsung. Biasanya soalnya cuma lewat WA ataupun ya berita-berita gitu ya. Yang ini yang baru benar-benar langsung. Sebenarnya kalau bisa kunjungan ke Komisi 9 saya bisa bantu Dok. Ke ARSI langsung kunjungan ke Komisi 9 jadi lebih diakomodir dan nanti bisa lewat saya suratnya. Nanti bisa kita endorse untuk pimpinan langsung menemuin lah gitu bahwa ini ada fakta seperti ini karena ini kayaknya masih ada beberapa fakta yang berbeda dengan rapat yang baru kemarin kita lakukan gitu. Mungkin datanya kami kurang lengkap mendapatkan ya dari anggota-anggota, jadi akan sangat bagus kalau memang ini bisa kita bawa ke audiensi ke Komisi 9. Tapi nggak apa-apa, kami berterima kasih. Fraksi PKS memang selalu diamanatkan oleh para pimpinan fraksi dan pimpinan partai untuk selalu mengedepankan layanan kepada masyarakat dan khususnya untuk layanan kesehatan. Kami sangat menyadari dan kami juga selalu sampaikan bahwa kehadiran rumah sakit swasta itu adalah mutlak dibutuhkan oleh masyarakat. Gak mungkin tanpa rumah sakit. Sama dengan halnya dengan sekolah Pak. Gak mungkin Dok sekolah hanya mengandalkan sekolah negeri saja tanpa sekolah swasta, nggak mungkin. Karena kebijakan-kebijakan ini nanti kita akan lakukan kajian juga dan mudah-mudahan kita akan bisa lebih meningkat lebih baik lagi ke depan dalam layanan.
Nah, sekedar informasi, sebenarnya kami sudah mengusulkan juga adanya revisi Undang-Undang JKN, karena memang Undang-Undang peraturan-peraturan regulasi yang terkait dengan BPJS Kesehatan ini kan sudah harus di-adjust juga, dan alhamdulillah sudah masuk di long prolegnas. Sepertinya tahun depan akan kita bahas insya Allah. Mungkin arsip jika ada masukan-masukan bisa dititipkan untuk bisa kita kawal bersama-sama komponen-komponen dan juga klausul-klausul apa saja yang perlu diperbaiki dalam regulasi di Undang-Undang JKN yang nantinya akan mempengaruhi juga undang-undang di regulasi yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Demikian Dok, terima kasih banyak. Saya sekali lagi sangat luar biasa data-data yang kami terima. Tadi saya sudah minta dikirim ke saya, nanti insya Allah saya akan coba ngobrol dengan Prof. Gufron dan juga Pak Mundi untuk bisa mencari jalan tengah terkait dengan permasalahan-permasalahan ataupun klaim-klaim yang tertunggak dari rumah sakit swasta di Indonesia, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Dr. Ihsan dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah jauh-jauh dari subuh ya namanya Pak, dari Tasik. Luar biasa. Mudah-mudahan memberikan manfaat tidak hanya untuk rumah sakit di Priangan Timur tapi juga untuk rumah sakit swasta di seluruh Indonesia, insya Allah. Terima kasih banyak. Saya kembalikan, mungkin kalau ada tambahan ataupun feedback boleh dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Haja Kurniasih Mufinayati, anggota Komisi 9 dari fraksi PKS. Saya berikan kesempatan jika ada yang mau bertanya atau saya dulu ya. Silakan. Baik, Ibu Kurniasih, terima kasih kesempatannya Dr. Iing dan juga teman-teman yang lain. Sebetulnya satu masalah yang kita hadapi itu ya kalau saya mau katakan benar adalah monopoli, berujung pada tindakan monopsoni ya. Niat baik untuk melayani seluruh rakyat Indonesia tidak ada yang kita tidak support ya. Cuma kalau tadi berbicara tentang PKS, bukan Partai Keadilan Sejahtera ya, tapi perjanjian kerjasama di pasal 4 Bu, di perjanjian kerjasama itu kalau saya sebutkan di kewajiban pihak kedua itu kami, pihak pertama itu BPJS di poin huruf N-nya. Nah ini yang berat buat kita, menjaga reputasi pihak ke satu, tapi pihak ke satu tidak menjaga cash flow pihak kami ya. Itu. Nah, ini sudah saya poin N pasal 4 tentang kewajiban daripada pihak kedua. Pihak kedua itu kami ya. Rumah sakit. Iya, menjaga reputasi. Berbekal ini terkadang saya dulu pada zamannya sebelum Covid itu dikirim oleh Dr. Iing ke Lampung itu kita ada pemilik rumah sakit ya, dia dokter juga, kesal klaimnya belum dibayar 4,5 miliar, akhirnya dia pakai media sosial, itu mau diputus Bu, tapi akhirnya dengan pendekatan akhirnya tidak, sampai telepon. Memang begitu sangat rigid banget perlakuan BPJS kepada kita, sehingga kita itu nggak mau. Ya saya ngakuin aja ya Dr. Iing, banyak rumah sakit yang agak mau memberikan datanya aja susah. Nah kalau di tempat lain itu biasanya owner rumah sakitnya yang udah jangan bicara keras-keras sama BPJS, yang penting lancar. Kalau saya terbalik Bu, saya yang disuruh untuk diam oleh direktur saya. Jadi ya memang begitu, kita ada satu enemy dengan BPJS karena memang dia memegang uang. Nah jadi saya pikir itu PKS yang harus kita bongkar ya. Nah ini kita terima PKS itu udah terima dari pusat. Jadi kita mau ngomong apa aja udah nggak bisa. Makanya saya bilang jelasin dulu kalau PKS di sini pasti memenuhi keadilan.
Insya Allah ya Bu. Nah, jadi saya pikir di situ Bu letaknya. Ya, kalau yang sebetulnya kita bisa mengungkapkan, tapi kita juga dengan kesopanan juga sih ya. Tapi kadang-kadang kalau BPJS sudah dikritik, wah itu udah masuk catatan. Oh, dokter nggak mau PKS. Ya, dokter nggak apa-apa kalau nggak mau PKS tahun depan. Itu contohnya dulu waktu bayi lahir sehat yang tidak diganti itu saya sampai 1 tahun atas anjuran dokter Iing kita bisa selesaikan dan alhamdulillah dibayar. Gara-gara Permenkesnya itu ada kata dapat, diartikan tidak dapat. Tapi Tangerang itu ada 2 kacap, 1 dibayar, kita nggak dibayar. Nah akhirnya negosiasi lah. Saya bilang ya sudah mau gimana lagi seperti itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Wijaya. Mungkin satu lagi jika ada. Silakan. Terima kasih Ibu Mubida yang saya hormati. Terima kasih atas penerimaannya. Jadi saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Dr. Iing dan juga Ibu mengenai masalah kris. Jadi kita jujur saja. Gimana sebenarnya sih itu menurut sudut pandang swasta? Iya, kita ini kalau belum jelas jangan dilaksanakan. Ya, jadi kita sudah berkorban dengan mengorbankan jumlah tempat tidur yang harus kita kurangi, merenovasi ruangan, menambah berbagai peralatan, itu kan biaya yang sangat besar. Padahal biayanya belum jelas. Jadi subsidi lagi ya? Tidak ada subsidi lagi kita ini. Boro-boro. RSUD juga masih belum semuanya sih kemarin kita Betul. minta datanya. Iya. Jadi betul yang diharapkan tadi oleh Ibu bahwa PKS itu harus betul-betul adil, ya, harmonis, itu tidak ada sama sekali. Kita betul-betul pihak yang tertindas. Satu lagi contoh misalnya, rawat inap minimal harus 3 hari. Padahal ada tindakan-tindakan operasi kuret misalnya, atau bahkan appendix dengan laparoskopi, pagi operasi, sore bisa pulang, dan itu bisa masukkan buat rumah sakit. Jadi BPJS itu sebenarnya kepingin benar-benar masuk teknologi gitu. Apa yang harus dilakukan? Pasien bisa jalan-jalan di rumah sakit, masa harus tunggu 3 hari baru pulang? Yang harus 5 hari malah baru 3 hari dipulangkan. Ya, gitu. Nanti kalau readmission termasuk rawat inap yang pertama, gitu kan? Itu kalau memang betul tadi itu harus di rumah sakit. Kalau memulangkan kurang dari 3 hari. Tapi ada upaya rumah sakit yang dibatasi, gitu. Kemudian juga tadi seperti misalnya kalau kita mau menambah tenaga medis, terus spesialis A, itu harus kredensial lagi oleh BPJS. Dan padahal mungkin dokter itu dibutuhkan oleh rumah sakit. Jadi kata-kata yang tadi yang pertama Ibu sampaikan bahwa PKS itu harus adil, harmonis, efisien, harmonis, itu sangat-sangat tidak terjadi di pihak kami. Ya begitu kami menyuarakan suara yang agak lain, langsung ditanya, kalau memang nggak mau bekerja sama ya nggak apa-apa. Sama aja dong. Iya, dan itu sangat ditakuti oleh para owner gitu. Owner akhirnya ya udahlah, ngalah aja. Akhirnya kita lagi yang menjadi korban. Demikian Bu, mohon terima kasih. Bu, untuk memenuhi keadilan dari perempuan satu kali Bu katanya. Silakan. Silakan Ibu. Iya. Jadi keadilan terus ya. Demi keadilan. Karena memang kemarin yang kita bahas itu masalah itu. Ini nggak benar, ini nggak adil nih gitu. Berjelas tentang tadi Dokter Teguh mungkin sudah menyinggung sedikit gitu ya terkait dengan masalah lain-lain keterkaitan lama rawat inap. Mungkin saya mewakili jumlah tempat tidur yang sangat terbatas di kami dengan lama rawat inap yang ditetapkan cukup lama dan itu akan berimbas di gagal klaim, itu sangat berat di kami. Mungkin contohnya kami ini RSIA dengan kasus yang banyaknya yaitu operasi persalinan. Kami sudah menggunakan sebuah metode yang memang ada sebuah risetnya dari dokternya gitu, yang dinyatakan lama rawat inap bisa 1 hari. Tapi ternyata harus ditetapkan minimal lama rawat inap 2 kali 24 jam seperti itu. Dan ini kadang-kadang menjadi keluhan dari pasien juga bahwa
saya udah sehat kok, saya udah mau pulang, saya mau kumpul sama keluarga, seperti itu, kenapa saya harus ditahan-tahan oleh rumah sakit gitu. Jadi seolah kami rumah sakit menahan-nahan pasien untuk pulang gitu, seperti itu. Dan mungkin ini tidak hanya kasus-kasus di RSIA saja, tapi banyak-banyak untuk kasus-kasus bedah dan kasus lainnya juga yang mungkin sifatnya bisa rawat inap kurang dari 24 jam, tapi ditetapkan minimal lama rawat inapnya 2 kali 24 jam. Mungkin itu juga mungkin menjadi kegelisahan kami yang harusnya bisa efisien tadi, Bu, tapi menjadi akhirnya cost-nya menjadi semakin membesar. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Tips saja, Bu, mungkin terkait beberapa klausul ya, dan langsing ini sangat mengikat ya. Nanti jadi kami akan menagih kembali, dan terima kasih pada saat rapat kembali tentu saja kami akan menyampaikan data-data yang lebih lengkap dari pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah secara informal pun kita akan coba komunikasi dengan pihak BPJS Kesehatan supaya ada perhatian yang lebih lagi untuk rumah sakit swasta. Dan tadi ya, standarisasi verifikasi itu seperti apa kita masih tunggu, nanti kalau sudah dapat nanti kita info lagi, Dok. Insya Allah ya, kita masih minta untuk dibuatkan standarisasi verifikasi klaim yang tidak menimbulkan penolakan inkonsisten itu yang seperti apa yang diharapkan. Jadi sama persis nih kayaknya, Dok, yang diharapkan. Jadi terus sudah terakomodir karena memang kami sudah mendapatkan banyak sekali ya informasi-informasi. Saya lupa ya, kayaknya ada yang hadir online juga ya, Dok ya? Saya juga online. Enggak, yang hadir maksudnya hari ini? Oh, hari ini. Enggak ada. Baik, terima kasih banyak Dr. Rigi Ihsan dan juga semua hadirin pada siang dan sampai dengan sore hari ini yang sudah berkenan mampir ke rumah rakyat. Ini rumah kita semua, bukan rumah kami, tapi ini rumah kita semua. Kami sangat terbuka menerima silaturahim dari siapapun juga untuk bisa meningkatkan perbaikan. Karena saya rasa kita harus mendukung Astacita yang sudah dibuat oleh Pak Presiden. Ya, di dalam Astacita itu kan untuk layanan kesehatan itu luar biasa yang sudah dibuat. Ya, mudah-mudahan dengan adanya perbaikan-perbaikan kebijakan regulasi yang lebih bersifat mendahulukan kepentingan rakyat, dengan kata lain kemudahan-kemudahan dan proses yang tidak terlalu proseduril ya. Tadi kan prosesnya katanya agak detil banget gitu ya. PKS-nya itu mudah-mudahan kita menjadi bersemangat menjadi bagian dari kontribusi kita mewujudkan Astacita dari kabinet yang sekarang ini. Dan insya Allah kami di Komisi 9, khususnya kami dari fraksi PKS, insya Allah akan terus mengawal, karena sebenarnya saya sangat yakin apa yang dituangkan di Astacita itu sangat luar biasa sebenarnya kalau kami pelajari dan kami baca, khususnya terkait dengan kesehatan Indonesia. Mudah-mudahan silaturahim hari ini menjadi bagian dari memperkuat Astacita, dan juga insya Allah kita akan terus memperbaiki layanan-layanan di BPJS Kesehatan. Dan sekali lagi, Dok, kami sangat terbuka nanti kalau sudah tiba waktunya pembahasan revisi Undang-Undang JKN. Sangat senang apabila ARSI juga bisa berkenan berikan masukan, seperti kita juga sempat bahas dengan ARSI untuk masukan Undang-Undang Kesehatan Omnibus ya, kita juga pernah diskusi. Mudah-mudahan ini juga sama, karena pasti yang akan banyak mendapatkan dampak dari Undang-Undang JKN nanti pasti semua rumah sakit dan juga semua banyak pihak. Terima kasih dan mohon maaf apabila penyambutan kami sangat pas-pasan ataupun apa adanya, dan mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali ke PKS. Dan kami sangat berkenan untuk membantu apabila ARSI ingin beraudiensi ke Komisi 9. Insya Allah saya siap memfasilitasi, Dok, insya Allah, supaya bisa gaungnya lebih kuat lagi ya nanti insya Allah. Dan kami pun akan menyampaikan ini ke pimpinan di Komisi 9 dan teman-teman di Komisi 9 bahwa masih banyak terjadi case dan masalah penunggakan pembayaran klaim ya, dan banyaknya penilaian fraud yang masih belum proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Allah a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati MSI, anggota Komisi 9 fraksi PKS yang telah menerima audiensi dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Cabang Priangan Timur. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita sore hari dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.